Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bagus. Terima kasih atas kesempatannya telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir, yaitu identitas. Nah, di mana identitas ini merupakan aplikasi digital untuk menyimpan identitas secara online. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Astama Putra dengan NIM 123220108 yang berasal dari kriptografi IFE. Nah, latar belakangnya itu data identitas itu terintegrasi menjadi kebutuhan utama dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, sistem tradisional yang sekarang digunakan dengan dokumen fisik sering menghadapi resiko kehilangan, kerusakan, dan pemalsuan, serta proses administrasi yang lambat. Aplikasi identitas hadir sebagai solusi untuk menyimpan dan mengelola data identitas secara online dengan fitur akses mudah, keamanan berbasis enkripsi, dan integrasi data yang modern. Nah, identitas ini mempermudah masyarakat untuk mengakses dokumen identitas diri mereka kapan saja dan di mana saja. Nah, selanjutnya saya menggunakan 4 metode enkripsi, yaitu ada yang pertama hash256, selanjutnya super enkripsi menggunakan AES dan ROT13, yang selanjutnya ada AES juga, yang selanjutnya yang terakhir ada steganografi. Nah, hash256 itu merupakan secure hash algorithm 256 bit yang merupakan salah satu algoritma hashing kriptografi yang dirancang oleh NSA atau National Security Agency dan merupakan bagian dari keluarga SHA-2. Algoritma ini menghasilkan output berupa nilai hash yang sepanjangnya 256 bit. Kalau kita konversi menggunakan byte menjadi 32 byte yang akan direpresentasikan sebagai string heksadesimal sepanjang 64 karakter. Nah, SHA-256 ini digunakan di aplikasi identitas ini untuk mengamankan data sensitif seperti password, token pada saat pendaftaran dan saat login. Nah, dan juga akan menjadi salah satu kode akses untuk mengakses data yang sudah dienkrip. Ini adalah capture dari hash256. Sebelumnya saya menggunakan PHP untuk membangun ini, dimana password yang nanti diinput oleh user akan di hash menggunakan hash function SHA-256. Nah, yang nantinya $password hash ini akan dimasukkan ke dalam database. Nah, berikut adalah contoh hasil dari hash256. Sebelumnya mohon maaf jika saya tidak sopan. Di ID nomor 10 itu bukan saya yang input tapi beliau sendiri. Selanjutnya ada super enkripsi, ada AES256 dan ROT13. Nah, AES256 ini merupakan Advanced Encryption Standard yang merupakan algoritma enkripsi yang sangat aman dan banyak digunakan untuk melindungi data sensitif menggunakan metode operasi Cyber Blockchaining atau CBC. Nah, selanjutnya ada ROT13 yang merupakan algoritma enkripsi sederhana yang menggunakan teknik substitusi untuk mengganti setiap huruf dalam teks dengan huruf lain yang berjarak 13 posisi dalam alfabet. Nah, ROT13 ini merupakan algoritma kriptografi sederhana yang menggunakan sandi abjad tunggal dengan menggeser 13 karakter. Dalam ROT13, misal huruf A diganti dengan N dan huruf B diganti dengan O. Begitu. Nah, selanjutnya ini adalah function dari ROT13 yang saya gunakan untuk menenkripsi NIK. Nah, di enkripsi NIK ini ada yang pertama ada loop untuk melihat semua string di dalam suatu teks itu di sini. Selanjutnya kita ambil nilai ASCII-nya dari karakter saat ini. Nah, yang selanjutnya itu ada kita mengecek jika ada karakter huruf besar atau kecil antara
NZ atau NZ yang kecil atau yang besar gitu. Yang selanjutnya yang else if itu ada ngecek karakter kalau ada huruf besar atau kecil antara A sampai M dan A dan M gitu. Nah, jika sudah nilai ASCII yang didapatkan itu dikembalikan dalam karakter. Nah, yang nantinya akan di return dengan NIK ini. Selanjutnya ditampilkan menggunakan variabel encrypt NIK, yaitu encrypt NIK ini. Oke, di sini adalah super enkripsinya, yaitu misal ROT mengubah yang tadi mengubah string misal hello world menjadi itu. Kemudian OpenSSL encrypt ini mengenkripsi string hasil ROT tadi seperti encrypt NIK yang sebelumnya saya gunakan ini menjadi menggunakan algoritma yang telah ditentukan. Misalnya saya menggunakan AES256CBC dengan kunci rahasianya 1 2 3 sampai 2 terakhir tuh, dan selanjutnya ada hasil akhirnya yaitu string yang telah terenkripsi yang tidak bisa dibaca atau ciphertext yang disimpan dalam variabel sesuai ini. Misal NIK encrypted ini adalah string yang telah terenkripsi atau ciphertextnya yang akan dimasukkan ke database. Nah, di ini saya memberikan perbedaan antara super enkripsi dengan ROT13 biasa. Dan di nama saya akan menggunakan ROT13 biasa, tidak menggunakan super enkripsi untuk melihat perbedaan antara super enkripsi dan ROT13 biasa. Nah, di sini adalah capture dari hasil super enkripsi, di mana NIK ini menggunakan super enkripsi, nomor kakak juga menggunakan. Nah, di nama ini tidak menggunakan super enkripsi. Terlihat perbedaannya. Jika menggunakan super enkripsi akan menggunakan ciphertext yang sangat tidak beraturan, yang susah dibaca. Namun jika menggunakan ROT13 akan sepertinya masih mudah dibaca. Oke, selanjutnya saya menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard yang merupakan algoritma enkripsi simetris yang aman, cepat, dan efisien yang digunakan secara luas untuk melindungi data sensitif. Dalam mode AES256CBC ini, algoritma ini mengenkripsi data dalam blok 128 bit menggunakan kunci sepanjang 256 bit dan memanfaatkan initialization vector atau IV untuk meningkatkan keamanan dengan mengacak blok pertama. Dan proses enkripsi ini dilakukan dengan OpenSSL encrypt, menghasilkan data terenkripsi yang digabungkan dengan IV dalam format base64 untuk memastikan deskripsi yang akurat. Nah, ini adalah fungsi AES, di mana AES ini saya gunakan untuk mengenkripsi file. Nah, selanjutnya ini adalah file yang telah terenkripsi gitu. Yang terakhir ada steganografi, yang merupakan ilmu dan seni untuk menyembunyikan informasi dengan cara menyisipkan pesan rahasia ke dalam pesan lain yang bersifat terbuka atau tampak biasa, sehingga keberadaan pesan rahasia tersebut tidak terdeteksi oleh pihak yang tidak berkepentingan. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk mengirimkan pesan yang tersembunyi di dalam media tertentu seperti teks, gambar, audio, video, atau format digital lainnya tanpa menimbulkan kecurigaan. Nah, berikut adalah steganografinya, di mana gambar yang nanti akan diinput akan disisipkan teks yang selanjutnya akan bisa dilihat teksnya. Nanti kita akan melihat hasil demonstrasi. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita menuju ke demo programnya. Saya sudah membuka ini. Yang pertama di index.html ini, yang merupakan halaman awal atau halaman pertama dari identitas sistem yang saya bangun ini. Yang pertama, untuk meregister akun saya gunakan karena beberapa sudah ada di localhost,
saya menggunakan nama Rifki. Oh jangan, Amir 123. Amir 123. Oke, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di sistem saya. Jika identitas belum didaftarkan akan muncul tidak ada data yang ditemukan, silahkan daftar identitas Anda terlebih dahulu. Nah, yang ini kita untuk mendaftarkan identitas di ini. Selanjutnya kita akan mendaftarkan identitas, kita memilih acak saja, nomor kakaknya juga Amir Fikri, Amir Klaten, tanggal lahir Oke, di sini saya menggunakan foto. Foto yang berpixel 3840. Dan selanjutnya saya alamat. Oh, maaf. Nah, tunggu loading. Jika sudah berhasil didaftarkan akan muncul pop-up seperti ini. Nah, didaftarkan identitas ini kita sudah tidak bisa melihat mendaftarkan identitas lagi karena kita sudah mendaftarkan identitas. Nah, di sini adalah identitas yang telah terdaftar yang tadi saya inputkan. Nah, untuk melihatnya kita memerlukan kode akses. Nah, di kode akses ini kita dapatkan di sini. Setiap user dengan kode akan berbeda kode aksesnya. Oke, kita akses menggunakan kode akses. Nah, jika berhasil akan muncul seperti ini. Jika kode aksesnya salah maka akan gagal, password salah, verifikasi gagal. Selanjutnya ini adalah titip file. Nah, di sini saya sudah menyediakan folder untuk bahan uji. Yang pertama ini ada bahan ini, dimana ini adalah file yang telah dienkripsi. Ini adalah file yang sudah didekrypt. Selanjutnya kita melihat di sisi user lain, misalnya Vito. Vito ini kita karena Vito belum mendaftarkan, karena belum mendaftarkan kita logout aja. Di Dava Ganteng ini sudah mendaftarkan sepertinya ya. Nah, kode akses yang berbeda setiap user. Nah, selanjutnya untuk di sisi admin ini bisa melihat semua identitas yang telah terdaftar. Yang pertama ini semua karena di admin ini sudah terdekripsi. Oh ya, untuk sebelumnya saya ingin menampilkan ya, ini saya belum merefresh. Yang terakhir saya daftarkan yaitu Amir Ganteng, Amir. Oke, saya refresh. Nah, Amir ini akan muncul di database akun. Selanjutnya di identitas ini ada, saya menggunakan foreign key. Nah, ini
akun ID ini, dimana akun ID ini adalah yang input adalah Amir. Oke, selanjutnya di titip file ini juga sama, Amir yang tadi sudah menitipkan file yang berupa ini telah terenkripsi. Nah, selanjutnya di admin ini ada juga fitur melihat sisipan gambar yang sudah diupload di user tadi. Kita pergi ke route. Oke, di route ini, nah ini adalah result Amir. Nah, ini ada setiap user berbeda nama. Result Amir ini adalah Amir dengan ID 16, ini dengan ID 15, ini dengan ID 10, dan ada namanya juga. Nah, dimana ini adalah pesan tersembunyinya adalah ini adalah identitas Amri Amir yang memiliki NIK. Nah, ini saya sudah patenkan untuk menjadi itu karena saya bisa melihat cek register ini, cek identitas maksud saya. Nah, steganografinya tuh di sini. Nah, ini adalah pesan yang akan dimasukkan ke dalam gambar. Di sini adalah pesan yang akan dipanggil di steganografi. Begitu dia. Berikut adalah insert untuk ke database-nya. Dan ini berbeda setiap gambar. Coba kita menggunakan, nah ini adalah identitas Rafif, dan ada satu lagi. Begitulah project saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.